Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita masuk lagi di materi selanjutnya, yaitu tetap masih di table ya, tapi kita beralih ke poin-poin selanjutnya, melanjutkan yang kemarin yang udah kita bikin. Kemarin kita sampai poin ketiga, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya. Kita coba cek lagi. OBS materi tabel 7 memperkenal 4 mengurutkan data 3 menambah dan menghapus tabel. Nah, kemarin kita udah belajar cara menambah dan menghapus tabel yang terakhir ya. Sekarang kita ke poin yang keempat. 4 mengurutkan data di dalam tabel. Nah, mengurutkan data di dalam tabel. Nah, coba sekarang kita masuk ke tabel kita yang kemarin. OBS video row 1 document 1 word. Nah, ini tabel kita ya. Mengurutkan data artinya kita misalkan mau mengurutkan dari abjad ya, dari abjad yang A misalkan. Caranya gimana? Kita tab dulu sampai ke kolom 1 baris 1. Nama kepotok jenis nama sub jenis nama kolom marni rok jenis nama kolom as jenis nama kolom pucuk rok jenis nama kolom nama kolom 1 nama selected jenis kelamin unselected. Nah, ini kan nama nih. Lalu kita panah bawah sekali. Row 2 ucup nama Nah, ini kan ucup, panah atas lagi. Row 1 nama. Nah, nama. Lalu gimana cara kita mengurutkan dari nama yang dari abjad gitu? Caranya kita bisa klik di Alt, Ribbon tab stop control expanded table tools grouping layout tab selected alt table tools ya, di layout, lalu tab-tab share lagi layout view properties button show the row grouping 2 era sampai ada menu shorts ya. rows and columns grouping 3 insert above button ada new row directly above insert below button insert left button insert right button ada new insert cells button grouping 4 of 7 split cells split table table row head edit alt GL select layout grouping cell size grouping 5 of 7 table column with edit alt GL where selected layout grouping cell size grouping 5 of 7 this auto fit collapse set automatically reset properties button show the table properties dialog alignment grouping nama alik top center toggle button alik top right toggle button alik center left toggle button not pressed center text vertically and alik center toggle button not pressed center text horizontally and vertically alik center right toggle button not pressed alik bottom left toggle button alik bottom right text direction button change the text direction within the selected cell margins button choose customize data grouping 7 of 7 sort button arrange the current selection in alphabetical or numerical order. This is especially useful if you're trying to organize data in a table. Alt GL SO 1 of 4. Nah, kalau shortcutnya kalau teman-teman mau cepat Alt JLSO ya. Kita enter. Sort dialog my list has sort by edit alt plus S selected nama. Nah, ini kita tab Type combo box text alt plus Y. teks, benar, tab Using edit selected paragraphs. tab lagi. Ascending radio button checked alt plus A. Nah, ini ascending. Kalau ascending artinya kita mengurutkan dari A sampai Z. Kalau kita panah bawah. Descending radio button checked alt Nah, plus kalau Y. descending artinya kita mengurutkan dari Z ke A gitu, sebaliknya. Oke, kita kan ingin mengurutkan dari A sampai Z ya. Artinya kita pilih ke ascending. Ascending radio button checked alt plus A. Kita tab lagi. Then by edit alt plus A blank. Terus. Type combo box text alt using edit selected paragraph. Ascending radio button checked alt plus. Nah, ini ascending benar, tab lagi. No header row radio button checked alt plus W. Header row radio button. Nah, kalau no header ini sama header artinya apa? Nah, ini kalau kita pilih no header, nanti nama ini pun akan ikut ke sorting ya. Jadi nama kan N ya, N itu berarti nanti bakal ke bawah. Nah, untuk agar headernya ini nanti nggak ikutan, cuma namanya doang, kita bisa menggunakan yang header, kita panah bawah. Header row radio button checked alt plus R. No header row radio button checked alt plus R. Nah, itu header row ya. Kita pakai itu, lalu tab Options with OK button. Oke button, kita enter. Document 1 word. Document selected nama jenis kelamin domisili aset laki-laki Cirebon Marni perempuan Surabaya Otong laki-laki Aceh Sudarsih perempuan Solo Sutarno laki-laki Madiun Ucup laki-laki Bandung. Nah, itu jadi udah urut ya teman-teman, Asep paling atas gitu. Dan apa namanya, jenis kelaminnya pun nggak terus tertukar gitu. Nggak terus Marni jadi laki-laki gitu, nggak, jadi dia akan ikut tuh, barisnya akan ikut. Oke, lalu kita masuk ke poin selanjutnya ya. Poin selanjutnya apa? Kita cek di materinya. Materi tabel 5. Mengselect dan mengatur ukuran tabel. Select dan mengatur ukuran tabel. Nah, ini untuk selected kemarin kita udah belajar ya. Ini kita masuk ke tabelnya lagi. Lalu untuk selected kita kemarin udah belajar caranya. Kita ke Alt, lalu di bagian table tools, bagian layout, lalu di bagian select atau shortcutnya Alt JLK untuk mau selected. Dan setelah di selected kita bisa mengatur ukuran tabelnya. Misalkan di sini ada nama yang kepanjangan. Di sini namanya masih pada blank, pendek-pendek ya. Misalkan kita bikin nama Sutarno. Nama kolom 1 Sutarno.
Nah ini misalkan nama siapa yang kita panjangin, Domi Pro 7 nama nama Ucup misalkan ya. blank jenis kelamin kolom 2 L nama P blank P blank Ucup misalkan ini kita ganti Space. jadi ya Ucup, tapi kita tambahin ya biar jadi overflowing. Ucup Surucup. P space Ini masih belum apa namanya, belum melebihi batas dari kolom ya teman-teman. Jadi kita tambahin lagi Ucup Surucup, space tambahin yang panjang deh, misalkan Muhammad Ucup Surucup. M U H A M M A D space U R R C U P space R U R S U R U C U P space Muhammad Ucup Surucup, misalkan dia Al A L L A L space dia rumahnya di mana? Bandung ya kalau nggak salah. Al Bandungi. Misalkan ya. A N D U N G I Oke, kita Muhammad Ucup Al Bandungi kita tap. jenis kelamin nama kolom 1 Muhammad Ucup Surucup Al Bandungi Muhammad Ucup Surucup Al Bandungi select Nah ini nggak overflowing ya, karena ternyata kalau Microsoft Word itu berbeda dengan Excel. Kalau Excel itu ternyata kalau kita banyak nulis ya dia akan overflowing, tapi kalau ini dia tulisannya akan ke bawah gitu. Jadi kalau udah penuh nih dia akan ke bawah, tapi tetap di kolom yang sama, tapi dia ke bawah tulisannya begitu. Oke, misalkan tetap ya kita bikin Ucup aja deh. Oh, atau gini aja kali ya. Oke, atau gini aja deh. Lalu terus kita mau bikin jadi ukurannya menyesuaikan gitu, auto fit gitu. Saran saya teman-teman, kalau misalkan di Microsoft Word, kalau misalkan ininya apa namanya, karakternya itu masih wajar dan tidak membutuhkan auto fit, jadi tidak usah dipakai auto fit gitu teman-teman. Karena kalau pakai auto fit nanti takutnya ada beberapa tampilannya yang jadi mengecil dan ngepres gitu jadinya. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalkan di Microsoft Word itu teman-teman kalau misalkan masih bisa, misalkan nggak membutuhkan banget gitu untuk auto fit, ya jangan dipakai gitu. Tapi misalkan kita pakai deh, gimana caranya? Oke, kita coba di bagian select table dulu ya. ribbon tab Ketika kita ingin melakukan format sama table, kita selected dulu ya tentunya ya kita. share colak Oke, kita pakai shortcut aja deh. ribbon tab stop J L JLK. grouping 1 select column alok select row alok select table Nah, untuk select table ini berarti select semuanya ya, tapi kalau select row alok select row, select baris tadi, select column select kolom ya kolom, select cell alok select cell ya satu sel doang, select table alok select table aja. document 1 Nah, untuk membuatnya menjadi auto fit, teman-teman bisa menggunakan shortcut juga sih sebenarnya. Cuman di sini kita coba pakai menu tab dulu aja ya. ribbon tab stop control expanded table tools Nah, seperti biasa di table tools bagian layout, karena di sini kita bisa mengedit semuanya di table kita. share colak Tab sampai ada auto fit. view property draw error row insert grow split table row layout table cut layout grow auto fit colap set automatically sees the columns in your table set your columns to be the same Nah, ini nih auto fit. Enter. auto fit constraints alok Nah, kalau auto fit contents bedanya apa sama auto fit window window? Nah, fixed column without auto fit kalau auto fit content artinya kita mempres ukuran dari table kita menjadi seukuran konten itu. Tapi kalau Auto kita fit window. auto fit window berarti kita menggunakan margin, mengauto fit sesuai margin yang kita pasang di Microsoft Word kita. Nah, untuk kita bisa menggunakan auto fit contents ya, coba. Biasanya digunakan ini ya. document selected nama jenis kelamin domisili aset laki-laki Cirebon Marni perempuan Surabaya Otong laki-laki Aceh Sudarsih perempuan Solo Sutarno laki-laki Madiun Muhammad Nah, ini sudah di auto fit ya. Table with 7 rows and pick. Jenis kelamin kolom 2 laki-laki. Nama kolom 1 Muhammad Ucup Surucup Al Bandungi. Muhammad Ucup Surucup Al Bandungi selected. Laki-laki unselected. Nah, ini jadi nanti tabelnya itu bentuknya akan mengikuti dari karakter yang ada di ini, di apa namanya, di dalam tabel kita gitu. Oke. Dan ini memang terlihatnya mungkin lebih rapi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan teksnya benar-benar panjang, itu emang saya sarankan pakai auto fit. Tapi kalau benar-benar nggak panjang nih, cuman pendek-pendek gitu doang,
nama-namanya seperti tadi Ucup, Otong gitu-gitu doang. Nah itu saran saya sih jangan pakai auto fit dulu karena masih cukup kolomnya gitu. Lalu kita akan masuk ke materi selanjutnya, ke poin selanjutnya kita akan belajar apa? Coba kita cek. Materi tabel 4, 5. Mengselect dan mengatur ukuran tabel. Nah ini udah. 6. Menggabungkan sel. Menggabungkan sel. Oke, yang keenam menggabungkan sel. Kita akan belajar merge cell. Jadi menggabungkan sel. Sebelum itu kita misalkan bikin ini kan belum ada judulnya, kita bikin judul misalkan di sel baru ya. Jenis nama aset, nama row, nama. Kolom 2 jenis, kolom 1 nama. Nah, di bagian nama ini kita misalkan mau menambahkan judul di atas ya. Di atas kolom nama atau bikin baris baru, menambahkan tabel baru. Ya, kemarin kita udah belajar caranya gimana. Kita ke alt lagi di alt dan di layout, lalu tab terus sampai ada insert above. Copy but office clip font sack home grow string font but change keys to clear format bold toggle but italic toggle underline strict row subscription. Ini bukan nih. Kita ke table tools ya. Table with 7 row, column 2, J. Bentar. Column 1. Ribbon tab control expanded. Home tab selected, insert tabs, draw tab select, design tabs, layout tabs. Nah, bukan layout ini ya, layout yang satunya lagi. My links tabs, review tab, view tabs, hub tab selected. Table tools grouping, layout tab select. Nah, ini lalu kita tab sampai ada insert above. Share job layout view crop draw erase row insert above but ada new row. Nah, ini. Document selected. Oke, lalu akan ditambahkan otomatis. Row 2 nama, row 1. Di atasnya nama. Lalu untuk merge atau menggabungkan selected. 3 sel ini. Selected. Ya, 3 sel ini gimana? Kita selected dulu. Row 2, row 1. Teman-teman bisa menggunakan shift panah kanan atau bisa menggunakan selected di menu LJLK. Saya misalkan menggunakan LJLK aja ya. Ribbon JLK grouping set select row alt. Select row ya. Document. Lalu kita coba misalkan merge. Caranya kita alt lagi. Ribbon tab control expanded. Table tools lalu tab sampai ada nanti menunya itu merge cell. Shift view crop draw group erase rows and columns group insert above but ada new row directly above insert below but ada new insert left but insert right insert cells but merge grouping 4 of 7. Merge cells button merge the selected cells into one cell. Alt JL M1 of 3. Nah, untuk shortcutnya LJLM, kita enter aja. Document selected. Nah, setelah di enter dia akan jadi 1. Table with 8 rows and 3 columns, row 2 column 1 page 1 section 1 nama. Unselected. Kita shift tab. Row 1 column 1 through 3. Nah, row 1 kolom 1 through 3. Artinya dia gabungan antara baris 1 dan sampai kolom 3 digabung gitu. Oke, misalkan di sini daftar nama misalkan T A F T A R space N A M A space P A S A R T A space peserta P A L A T I H A N space pelatihan M I Microsoft Word gitu ya. Oke, itu tadi untuk merge cell gitu. Ini bisa digunakan agar lebih rapi ya teman-teman. Ini kita tampilan dari table kita begitu. Untuk di judul biasanya digunakan pakai ini. Atau di tempat lain juga bisa sih. Nanti deh kita belajar. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Materi tabel 7, mempercantik tampilan tabel. Nah, sekarang mempercantik tampilan tabel. Nah, setelah kita belajar banyak tadi itu, sekarang tinggal kita percantik nih, kita formatting tabel kita. Kita formatting jadi judul dulu ya. Judul ini biasanya dia tebal dan juga biasanya huruf besar semua. Nah, gimana caranya? Nah, kemarin kita kemarin belajar di formatting ya. Kita kemarin udah belajar di formatting gimana caranya. Lalu kita selected dulu. Daftar select nama select peserta select pelatihan Microsoft Word selected. Oke, pertama kita bikin di tengah dulu. Center. Karena biasanya di tengah untuk judul. Lalu kita bikin bold. Bold on. Lalu setelah itu kita bikin jadi tulisannya huruf besar semua. Kita ke upper. Ribbon tab control expanded. Table tools grouping. Di bagian home ya, home tab ya. Hub view read my links reference layout this draw tab insert home tab Shift cut for office font home grow string for change case lower case upper case upper case. Oke, jadi tabelnya row 1 kolom 1 through 3 daftar nama peserta pelatihan Microsoft Word. Nah, ini udah jadi bold dan juga huruf besar semua dan di tengah gitu. Sekarang bagian nama. Nama row 2 daftar nama peserta pelatihan domisili selected. Oh, ntar nama ya. Daftar nama peserta. Nama kita selected LJLK. Ribbon tab control JLK grouping 1.
select column, select row alt, document, Lalu kita bikin bold. Biasanya kan bold ya untuk header. bold on, Oke, dan di tengah biasanya. center, Oke. table with 8 rows and 3 columns, row 3 daftar nama peserta pelatihan Microsoft Word, column 1 page 1 section 1 daftar nama peserta, daftar nama row 2 daftar nama peserta pelatihan Microsoft Word, column 1 nama selected, daftar nama peserta pelatihan Microsoft Word, column 2 jenis kelamin, daftar nama peserta pelatihan Microsoft Word, column 3 domisili selected, jenis kelamin unselected. Oke, ini udah ya teman-teman. Jadi itu aja mungkin untuk formattingnya. Biasanya di header itu pakai bold dan di tengah tulisannya. Dan juga untuk yang lainnya sih nggak perlu pakai bold dan nggak perlu di tengah untuk isi dari tabelnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk lebih detailnya nanti untuk table kita akan belajar di Microsoft Excel ya. Untuk di table di Microsoft Word mungkin sampai di sini dulu. Itu aja, dan terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita akan mungkin masuk ke latihan nanti ya. Latihan membuat table di Microsoft Word. Untuk latihannya nanti saya bakal bikin videonya lagi. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.